Teman pernah tahu nggak bahwa pensil ini bisa memiliki karya yang indah, lukisan, bisa menulis sebuah puisi yang indah, harganya mahal, lukisannya mahal, puisinya mahal, bisa merangkai kata-kata juga yang indah, belajar huruf pun dari pensil ini. Tahu nggak bahwa pensil ini bisa berguna bila mana ada yang menggerakkan? Ya, iya pastilah. Tapi tahu nggak bahwa yang menggerakkan itu adalah memang tangan-tangan yang memang harus terampil dan memang tangan-tangan yang memang tahu akan karya yang bagus. Berarti pensil ini harus dibimbing dengan tangan yang tepat untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan karya yang bagus. Teman-teman, bayangkan bila mana pensil ini adalah manusia. Manusia yang ingin cepat menikah, manusia yang ingin cepat nikah muda karena Allah, maka dia harus ditangani, dibimbing oleh pembimbing-pembimbing yang tepat dalam menikah. Jadi kalau ingin menikah, cari pembimbing untuk diajarin bagaimana cara menikah. Ya, tentunya pembimbing itu adalah yang tahu akan syarat-syaratnya, bagaimana pola-pola menikah yang baik dan benar, dan datangnya itu dari Allah. Dan kita pun siap harus dibimbing oleh Allah, bagaimanapun itu caranya, lewati tangan-tangan manusia, ustadz-ustadz itu. Jadi kalau seandainya kita nggak siap dibimbing sama Allah, sama ustadz-ustadz gitu ya, sama tangan-tangan Allah lewat ustadz-ustadz, lewat guru-guru gitu ya, untuk kita menikah segera, maka jangan berharap tuh kamu bisa menikah. Karena nggak mau, aduh saya mah nggak perlu dibimbing, saya mah sudah ganteng, gampang, saya mah nggak perlu dibimbing, sudah cantik, banyak orang yang ngikutin saya. Hey, pulpen ini mahal, pulpen ini murah, pulpen ini bagus kelihatannya, nggak ada harganya, nggak akan menghasilkan karya, nggak menghasilkan karya. Ingat, kalau seandainya tidak dibimbing oleh tangan-tangan yang terampil. Begitu teman-teman. Kemudian, kalau seandainya ini ingin runcing, bisa menjadi sebuah karya, melukis dan menulis, pasti sebelum dilakukan itu harus nah, diserut dulu sama si lab, dikupas dulu tuh daging-dagingnya. Teman-teman, kalau seandainya ada keputusan kita untuk menikah cepat, segera, nah, itu banyak loh teman, cobaan-cobaannya itu. Disangka married by accident, ya, disangka bahwa itu mah dijodohkan gitu ya. Kamu nikah cepet, kamu mau dikasih apa anak istri kamu nantinya? Kamu kan nggak punya apa-apa. Itu opini-opini stereotip itu gitu ya, yang membuat kita akhirnya nggak jadi nikah. Kalau kita siap ikhlas menerima itu, gunjingan orang lain, opini-opini jelek yang lain, kita akan terus menikah dan kita akan menjadi dewasa, runcing, dan siap dipakai untuk melukis atau menulis seperti layaknya pensil. Ya, layaknya pensil ini dikikis terus. Kita harus ikhlas tuh menerima gunjingan orang lain. Pasti akan ada tuh saat kita memutuskan untuk menikah segera. Kita harus ikhlas dulu. Insya Allah bisa tuh nikah cepat, nikah muda. Dan yang paling terpentingnya lagi adalah selain kita diminta bimbingan dari Allah gitu ya, melewati tangan-tangan ustadz, orang-orang yang memang amanah gitu ya, kemudian kita ikhlas menerima gunjing apapun itu dari orang lain, hal-hal negatif tentang menikah muda. Satu poin lagi yang kamu harus kuatkan untuk menerima itu semua, sesuatu yang ada dalam diri kamu seperti layaknya pensil ini, mana yang paling penting? Apakah kayu ini ataukah dalamnya arang ini, pensil? Arangnya kan, karena tanpa arang ini akan seperti rokrak biasa. Rokrak itu ya, kayu biasa. Manusia tanpa ada hati dan iman itu seperti mayat hidup dan zombie. Yang terpenting itu adalah dalam hati kitanya, keyakinan kita, iman kita tuh percaya nggak dengan menikah segera, cepat gitu, tanpa pacaran gitu, akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kamu yakin nggak dengan menikah itu bisa kaya? Kamu yakin nggak dengan menikah itu bisa dapetin sesuatu yang lebih berharga? Jabatan kamu makin mentereng, ilmu kamu lebih banyak. Kalau kamu yakin, laksanakan itu. Karena yang terpenting itu di hatinya.
bukan di sininya. Kalau kamu masih cantik pintar, tapi kamu nggak yakin bahwa kamu akan laku nikah cepat, gitu ya, hati kamu nggak pasrah gitu ya, nggak, iman kamu nggak kuat. Aduh, saya takut kalau belum punya mobil nanti gimana, saya takut kalau harta saya belum banyak nanti bakal ninggalin saya takut kalau seandainya, wah banyak ketakutan tuh karena mikirinnya ini nih. Tapi kalau mikirinnya hati, arang ini kayak pensil, kamu yakin kamu cepet menikahnya, segera tuh nikah muda itu ya. Jadi teman-teman, kalau ingin segera menikah muda cepat, ingatlah pensil ini. Siap dibimbing, siap menerima cobaan-cobaan sebelum menikah muda itu, gangguan-gangguan opini-opini luar yang negatif, semakin bisa mendewasakan kamu. Dan yang terpenting adalah hati kamu, iman kamu, tentang keyakinan kamu pada nikah muda. Dengan nikah, kamu segera dapat apapun yang kamu inginkan, setengah agama kamu dapatkan. Dan amal ibadah kamu semakin banyak gara-gara menikah itu. Buktikan sendiri. Oke teman-teman, sekian. Oke teman-teman, itu adalah contoh bagaimana kita membuat konten dari konsep asosiasi. Ya, asosiasi itu adalah persamaan sifatnya, gitu ya, merubah jadi maknanya yang berbeda, tapi maknanya itu disamakan, gitu ya, gara-gara dari sifat yang berbeda. Kurang lebih seperti itu. Jadi apa ya, menyamakan, gitu ya, menyamakan sifatnya, menyamakan maknanya dari sifat yang berbeda. Sifatnya itu manusia dengan pensil ini berbeda, manusia ya pensil. Tapi kalau dimaknainya sama, maka akan sama. Itu asosiasi. Perubahan makna gara-gara sifat yang berbeda. Perubahan makna dari sifat yang sama, kurang lebih seperti itu bunyinya itu. Silahkan asosiasi, teman-teman cek sendiri. Jadi saya menyamakan, gitu ya, pensil ini dengan manusia, ya, kayak gitu. Teman-teman bisa kok menyamakan hal-hal yang lain dengan hal-hal yang lain juga. Itu filosofinya kayak gitu. Asosiasi itu sangat penting, sangat enak kita menyampaikannya. Jadi kita seolah-olah dianggap seorang yang dewasa kalau kita sedang menyampaikan public speaking dengan asosiasi, dengan perumpamaan kayak gitu. Oke teman-teman, coba saja pakai asosiasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.